Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Kali ini di video ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya mudik ke kampung saudara di Sukabumi. Kami dari Cikarang Barat, Bekasi, dan kami mudik ke Sukabumi, tepatnya di daerah Ciengang. Kira-kira itu 7 jam sampai 8 jam perjalanan. Sebenarnya Sukabumi itu kalau dilihat dari peta itu dekat, padahal kalau ditempuh jauh banget, karena banyaknya pasar di pinggir-pinggir jalan dan medan menuju ke kampung Ciengang itu agak susah, jalannya nggak begitu mulus. Oh ya teman-teman, sebelum dilanjutkan, saya mohon like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Kami berangkat dari Cikarang kira-kira jam 9 malam. Jalanan sudah mulai sepi ya, karena para pemudik sudah banyak yang tiba di kampung halaman mereka masing-masing. Setelah 10 menit dari rumah, kami tiba di pintu tol Telaga Asi, Cikarang Barat. Rumah kami tidak terlalu jauh dari pintu tol Telaga Asi, Cikarang Barat. Dari tol Telaga Asi, Cikarang Barat, kami masuk ke tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek yang arah menuju Jakarta. Ini baru masuk pintu gerbang guys. Jalan tol kelihatan sepi karena kebetulan mungkin sudah H-1 dari hari raya Idul Fitri, jadi jalanan lengang sekali. Nih bocil ngantuk kayaknya. Kakaknya duduk di depan teman-teman, sementara ayahnya yang mengendarai mobilnya. Kita tiba di pintu gerbang tol Cikunir. Saldo e-tol berkurang Rp17.000. Ini sudah di dalam jalan tol Cikunir, sepi, jarang ada mobil-mobil yang lewat. Sebenarnya enak jalan malam begini teman-teman. Kita nggak perlu macet-macetan, panas-panasan, apalagi kan kita sedang menjalankan puasa. Kalau siang hari tuh aduh panas banget, tapi kalau jalan malam gini kan enak ya, adem, jadi kita tidak perlu menahan panas, menahan lapar, haus. Cuman itu masalahnya kita tuh dilanda rasa kantuk yang berat banget. Setelah dari tol Cikunir, akhirnya kita masuk tol Jagorawi, dan beberapa lama kemudian kami akhirnya masuk ke rest area. Nggak tahu rest area mana nih ya teman-teman. Ini sekitar di rest area Jagorawi. Isi bensin dulu ya teman-teman, Pertalite. Di pom bensin juga terlihat sepi, lengang, tidak antri. Enak banget deh pokoknya perjalanan kali ini. Ini baby Sofia yang cantik sedang ngemil guys, supaya anteng di perjalanan. Sementara kakaknya bobok di kursi depan. Setelah isi bensin kita melanjutkan perjalanan lagi. Tetap nggak terlalu cepat, santai aja.
kira-kira mobil itu jalan di kecepatan 80 km per jam. Santai saja, soalnya kita kan bawa anak-anak. Jadi yang penting kita tuh selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan saudara, keluarga, orang tua, bisa berhari raya Idul Fitri dan silaturahmi dengan mereka. Karena rasa kantung yang berat, akhirnya kami memutuskan untuk menginap di hotel di Sukabumi ya teman-teman. Ini suasana di hotel di pagi hari. Kita istirahat hanya sekitar 5 jam, 6 jam. Karena bawa anak kecilnya pada ngantuk banget, akhirnya ya singgah di penginapan ya teman-teman. Jam 12 siang tepat kami check out dari hotel dan melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Ini di Sukabuminya ya teman-teman, di kotanya. Saya kurang tahu jalan apa, tapi di sini tidak terlalu macet, tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak kendaraan yang hilir mudik. Kemungkinan sudah pada yang mudik juga kali ya teman-teman. Nah, ini kita melewati sekolah kalau nggak salah ini SMP. Di sini Sukabumi ini enak banget udaranya, sejuk, dingin, tidak seperti kayak di Bekasi atau di Jakarta ya teman-teman. Di sini tuh tidak terlalu berisik dengan suara-suara kendaraan. Pokoknya nyaman deh untuk tinggal di sini. Sepertinya sih saya juga senang banget nih kalau umpamanya bisa punya rumah di sini. Tidak terlalu sepi dan tidak juga terlalu ramai teman-teman. Kebetulan di sepanjang perjalanan, tapi saya nggak sempat video ini ya teman-teman. Banyak yang jual ketupat. Di sini ketupatnya apa itu ya teman-teman, merah gitu. Mungkin air rebusannya saya tidak tahu menggunakan daun apa. Ini tadi kita belok kiri ya teman-teman. Kalau belok kanan tadi kita kembali ke Jakarta. Ini kita belok kiri. Kita jalan terus sampai di dekat perbatasan antara Sukabumi dan Cianjur. Banyak toko-toko yang tutup ya teman-teman. Nggak tahu mungkin sudah pada mudik atau bagaimana juga saya kurang tahu. Nah ini teman-teman, kita sudah masuk di daerah kampung Sukabumi ya teman-teman, tepatnya di daerah Ciengang. Ini lihat teman-teman gunungnya, waduh enak banget di sini nih, hijau, sawah banyak, kiri kanan sawah, di depan gunung. Di sepanjang perjalanan ini teman-teman, gunung-gunung ini yang akan kita lewati. Nah mungkin yang tempat akan kita tuju ini saya juga kurang tahu persis di gunungnya mana atau di bukit yang mana ya teman-teman. Ini rumah-rumahnya teman-teman, sawah lagi, gunung lagi, asri banget, seperti kayak lukisan tapi nyata. Jalannya lumayan bagus di sini. Nanti beberapa jam kemudian nanti kita akan melewati jalan yang rusak teman-teman. Jadi harus banyak bersabar saja ya teman-teman. Nah di sini penduduknya juga agak padat. Nah ini jalanan yang rusak teman-teman. Parah di sini jalanannya ini. Batu-batu besar. Di bawah sebelah kiri itu jurang tapi tidak terlalu curam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini pohon-pohon besar. Banyak sekali pohon-pohon. Ketemu dengan pengendara motor 1-2 yang lewat. Ini dia teman-teman, perjalanan kami terasa
lumayan berat, tapi ya dinikmati saja ya teman-teman. Namanya juga mau silaturahmi mudik. Itu teman-teman, kita lihat itu gunung, pohon-pohon besar, pohon pisang. Di sini pokoknya terasa nyaman. Cuacanya di sini dingin teman-teman ya, kayak di puncak. Jadi kalau saya sudah sampai di rumah saudara itu, mandi itu pasti siang hari. Kalaupun mau kita mandi di pagi hari itu harus dengan menggunakan air panas, dicampur antara air dingin dengan air panas, baru bisa mandi teman-teman. Ini jalanannya masih jelek ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pohon-pohonnya besar. Di sini suara-suara jangkrik, apa binatang-binatang hutan itu banyak terdengar di sini teman-teman. Lihat jalanannya masih jelek teman-teman. Kita ketemu lagi dengan pengendara motor. Ada juga ini pengendara mobil. Kalau berpapasan begitu harus pelan-pelan. Di sana tuh teman-teman bisa lihat rumah-rumah penduduk. Bukan rumah penduduk ya teman-teman, maaf. Maksudnya ada satu rumah petani. Itu teman-teman bisa lihat itu di ujung sana teman-teman. Kita ini sudah di atas ketinggian entah berapa meter dari permukaan laut ya teman-teman. Kita bisa lihat di bawah itu rumah-rumah penduduk. Ini masuk hutan lagi ya teman-teman, masuk perjalanan yang curam lagi, jalan lagi, ketemu lagi pengendara motor. Terus lagi jalan lagi teman-teman. Ini sebenarnya sudah dekat ini ya teman-teman. Kira-kira 30 menit lagi kita akan sampai. Ini rumah penduduk, ada warung-warung tapi tutup. Ini teman-teman lihat, bisa lihat rumah-rumah warga di sini. Rumah-rumah umumnya mereka itu mata pencahariannya petani. Mereka punya tanah yang banyak, yang besar dan luas, digunakan untuk berkebun. Kebanyakan yang ditanam di sini tomat, kentang, buncis, kol, sawi. Nah, di sini nanti mereka itu dikumpulkan hasil panennya lalu dijual ke tengkulak. Ini ya teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai. Ketemu lagi dengan pengendara motor. Jarang-jarang kita ketemu atau berpapasan dengan pengendara lain ya teman-teman. Ini kita jalan lagi, sebentar lagi sampai teman-teman. Di bawah itu ada ini teman-teman, pancuran air. Jadi warga di sini tuh menggunakan air dari gunung teman-teman. Jadi tidak menggunakan pam atau air sumur. Jadi air itu langsung dari gunung. Dinginnya luar biasa. Nikmat mana yang kau dustakan. Di sini itu teman-teman ada bangunan. Saya kurang tahu bangunan apa itu. Ini warung. Sebentar lagi kita akan sampai ya teman-teman. Lihat perjalanannya melelahkan tapi dinikmati saja. Itu ada angkot teman-teman. Ini rumah warga bagus. Jalan lagi kita. Kalau di rumah saudara saya kebetulan sudah dipasang wifi ya teman-teman. Ini jalan lagi, terus lagi. Rumah saudara saya itu bukan yang paling tinggi ya teman-teman, ada lagi tinggi lagi. Kesini saja sudah melelahkan banget, apalagi kalau kita sampai di arah
yang paling tertinggi di desa ini. Oh, ini tepatnya Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang suka berpetualangan, suka naik gunung atau apalah gitu, berkemah atau apa, saya rekomendasikan tempat ini ya teman-teman. Di sini masih asri dan hijau. Suasananya betul-betul bisa menginspirasi teman-teman. Ini lihat teman-teman, rumah warga, ketemu lagi dengan pengendara motor. Lumayan jauh, lumayan lama, ya tapi dinikmatin aja ya teman-teman, disabarin. Akhirnya nanti juga toh akan sampai. Besok mau hari raya, alhamdulillah kita sudah sampai H-1 sebelum hari raya Idul Fitri. Tuh ya teman-teman, lihat kebunnya, jalannya benar-benar sangat menyenangkan bila teman-teman atau kita bisa tinggal di sini ya teman-teman. Kita jalan terus, ketemu lagi pengendara motor, banyak kolam itu teman-teman. Rupanya di sini petani-petani banyak yang berhasil ya teman-teman. Bisa dilihat dari rumahnya, bangunannya sudah banyak yang bagus. Kita nanjak lagi nih ya teman-teman, jalannya lumayan sempit dan curam. Ini kalau ketemu dari sana pengendara mobil lumayan agak merepotkan teman-teman. Salah satu harus mengalah. Nah teman-teman, akhirnya kita telah sampai di tujuan ya teman-teman. Ini pekarangan mau masuk ke rumah kerabat kami ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya teman-teman kami tiba dengan selamat di rumah kerabat kami. Maaf ya teman-teman, saat tiba dan bertemu dengan saudara kami tidak sempat memvideokan. Teman-teman bisa lihat di sini pekarangan rumah saudara kami ya teman-teman. Kebetulan di sini ada pohon buncis ya teman-teman. Itu rumah kerabat kami juga ya teman-teman. Umumnya di sini mereka bersaudara, rumahnya berdekatan. Teman-teman bisa lihat ini pohon buncis teman-teman. Ini buncisnya sudah siap panen ya teman-teman. Di sini harga buncis 5.000 per kilo untuk dijual ke para tengkulak. Kalau di tempat teman-teman berapa ya harganya? Teman-teman bisa teman-teman coba lihat ini tanaman buncisnya. Kalau yang di dekat rumah atau di pekarangan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau yang untuk dijual ditanam di kebunnya jauh di atas sana ya teman-teman. Kami nggak bisa ke sana ya teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu ya teman-teman, liputan dari kami tentang perjalanan kami dari Bekasi, Cikarang Barat ke Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, Sukabumi. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.